Selamat pagi anak-anak. Ya, kita akan lanjut materi tentang gaya gesek ya. Jadi ini adalah video review sebenarnya supaya lebih jelas lagi. Mari kita perhatikan. Gaya gesek merupakan gaya reaksi ya. Gaya gesek itu merupakan gaya reaksi. Ini harus dipahami terlebih dahulu. Jadi akan muncul setelah adanya gaya utama atau gaya aksinya. Muncul setelah ada gaya aksi atau biasa disebut gaya utamanya. Ya kan? Jadi tidak mungkin suatu benda tiba-tiba muncul gaya gesek dengan sendirinya. Itu tidak mungkin. Pasti ada gaya aksi dulu, ada gaya utamanya dulu. Persamaannya secara umum gaya gesek itu F sama dengan mu dikali M. Mu-nya adalah koefisien gesek. M-nya adalah gaya normal. Jadi penguasaan tentang gaya normal di video sebelum-sebelumnya tolong dilihat lagi. Kenapa? Karena besar gaya normal ini sangat mempengaruhi besarnya gaya gesek. Sampai sini cukup jelas ya, cukup paham ya? Nah, gaya gesek arahnya melawan arah gerak benda. Arah gaya gesek berlawanan arah gerak benda. Arah gerak benda. Atau bisa juga kita anggap arah gaya gesek itu berlawanan dengan arah gaya utamanya. Arah gaya gesek berlawanan dengan arah gaya utamanya. Ya, jadi masuk ke hukum Newton 3. F aksi sama dengan min F reaksi. Ya. Berlawan arah itu kan tandanya negatif. Hanya saja pada gaya gesek itu ada saatnya gaya aksi secara harga ya, secara nilai, ada saatnya gaya aksi itu sama dengan harganya dengan gaya reaksi. Tapi ada saatnya gaya aksi itu lebih besar dari gaya reaksinya. Nah, untuk itu rumus hukum Newton 3 itu tidak pasti terjadi di gaya gesek dalam sebuah persoalan gaya gesek, tidak selalu terjadi. Bisa saja yang terjadi justru hukum Newton 1. Justru hukum Newton 1 yaitu sigma F sama dengan 0. Paham ya? Justru hukum Newton 1 sigma F sama dengan 0. Nah, mungkin tadi teman-teman semua bingung, kapan sih terjadinya gaya aksi sama dengan gaya reaksinya? Atau gaya utama sama dengan gaya geseknya? Kapan terjadi gaya utama sama dengan gaya gesek? Ya, kapan terjadinya? Lalu, kapan terjadinya gaya utama sama dengan lebih besar dari gaya gesek? Kapan terjadinya? Nah, seperti itu ya. Gaya utama sama dengan gaya gesek itu jika gaya gesek yang bekerjanya adalah gaya gesek statis. Sedangkan gaya utama lebih besar dari gaya gesek jika yang bekerjanya adalah gaya gesek kinetis. Di mana rumusnya masing-masing mirip sih. Mu kali N, tapi yang satunya mu S, yang satunya mu K. Koefisien gesek statis, koefisien gesek kinetis. F pada benda diam, F utama itu pasti sama dengan Fs. Ya, pada benda diam, F utama itu pasti sama dengan Fs. Sedangkan pada benda yang bergerak,
F utama pasti lebih besar daripada FK. Cukup jelas ya? Ini pasti sama dengan. Nah, Fs itu punya nilai maksimum. Punya nilai maksimum. Fs max itu besarnya adalah ini. Yang tadi mu S kali N. Fs max itu rumusnya yang ini nih. Ya, mu S kali N. Paham ya? Nah, kalau FK juga sama, rumusnya ya mu K dikali N yang tadi yang di atas ini. Kalau FK tidak ada istilah maksimum minimum, kenapa? Karena dia langsung dianggapnya satu, si maksimumnya langsung. Kalau si Fs itu tidak langsung maksimum, jadi dia pada posisi masih diam akan mengikuti besarnya si F. Contoh begini, pakai contoh soal ya supaya gampang ya, supaya gampang dipahami. Mungkin kita ke sebelah sini ya supaya besar ya. Dihapus dulu. Pemahaman tentang gaya gesek yang sulit adalah saat teman-teman bingung mengamati tentang gaya gesek statis dan kinetisnya. Nah, kalau bingung di situ akan terasa sulit mengerjakan gaya gesek. Misal ada satu buah benda, lintasannya harus dianggap kasar karena kan mau ada gaya gesek. Oke, ini beratnya anggap 5 kg. Ya, anggap 5 kg lalu ditarik dengan gaya misalkan adalah 100 Newton. 100 Newton. Nah, apakah benda ini bergerak atau tidak bergerak? Apakah benda ini bergerak atau tidak bergerak? Teman-teman harus mengecek dulu, mendiagnosa dulu. Diagnosa Fs max-nya dulu. Fs max itu rumusnya tadi mu S dikali N. Ya, mu S dikali N. Mu S-nya belum dikasih tahu ya. Di sini misalkan mu S-nya adalah 0,5 gitu ya. Mu K-nya adalah 0,25. Ini misal aja ya. Bisa berapapun. Masukkan angkanya 0,5 mu S, N-nya adalah 50. Berarti ini 25 Newton. Ditariknya sama 100 Newton. Ditariknya sama 100 Newton. Fs max-nya 25 Newton. Artinya benda bergerak kan? Nah, kalau benda bergerak, gaya gesek yang muncul bukan si Fs, tapi si Fk. Gaya gesek yang muncul bukan si Fs, tapi si Fk. Nilai Fk-nya berapa? Mu K dikali N sama dengan 0,25 dikali 50. Berapa nih? 12,5 Newton. Jadi, pada gambar ini yang terjadi posisinya adalah gaya gesek yang keluarnya itu 12,5 Newton. Gitu ya. Jadi selalu ada diagnosa si Fs max. Paham ya? Coba, kondisinya sama. Dia 5 kg. Ininya sama ya, mu S mu K-nya ya. Ditariknya bukan sama 100 Newton, tapi sama 10 Newton. Sama 10 Newton. Kita lihat si Fs max-nya. Kita diagnosa, kita lihat ke sini dulu. 25 Newton nih. Berarti benda ini nggak bergerak kan? Berarti benda ini diam kan? Karena dia diam, maka yang bekerja adalah Fs. Tapi Fs di sini bukan 25. Kalau dia diam kan ke kanan dan ke kiri harus sama dengan. Berarti Fs-nya di sini itu adalah 10. Kalau ini ditambahin lagi jadi 15 Newton. Fs-nya jadi 15. Tambahin lagi jadi 20 Newton. Fs-nya 20. Pokoknya dia ngikutin, kan diam. Kalau diam itu kanan sama kiri harus sama besar. Kalau dia 25 Newton, Fs-nya masih 25 Newton. Masih diam. Keadaan yang sudah mencapai Fs max itu disebutnya keadaan tepat akan bergerak. Nah, ini perhatikan nih. Saat ditambah lagi jadi 26 Newton, cuma nambah 1 nih ya. Cuma nambah 1,
sudah melewati Fs max 25. Sudah lewat kan? Langsung si Fs-nya hilang. Langsung diganti sama, perhatikan, sama si Fk, yaitu 12,5 Newton. Ini mau tambah jadi 27 Newton, ini tetap 12,5. Mau jadi 30 Newton, ini tetap 12,5. Mau jadi 100 Newton, seperti contoh soal sebelumnya, Fk-nya tetap 12,5. Paham ya? Untuk gaya gesek dasarnya dulu. Jadi gaya gesek itu gaya reaksi. Nah, gaya reaksi artinya harus ada gaya aksinya dulu dong. Ada gaya utamanya dulu. Nah, pada konsep gaya gesek, ada saatnya benda diam dan ada saatnya benda bergerak. Pada saat benda diam, yang bekerja adalah gaya gesek statis. Pada saat benda bergerak, yang bekerja adalah gaya gesek kinetis. Nah, gaya gesek statis harus kamu jadikan alat ukur, alat diagnosa, di mana dicari Fs max-nya. Selama gaya utama belum melebihi Fs max, maka benda itu diam. Tapi kalau kita tahu benda diam, berlaku hukum Newton ke-1, di mana sigma F sama dengan 0. Artinya gaya ke kiri sama dengan gaya ke kanan. Jadi Fs-nya mengikuti besarnya si gaya utama, seperti tadi. Kita tahu Fs max-nya 25. Tapi saat gaya utamanya 10, si Fs di sini nggak serta-merta jadi 25. Ya, dia ngikutin 10. Kalau di sini 25, ya gerakannya justru jadi ke sono dong. Kan nggak lucu. Kita tarik ke sini, bendanya malah lari ke sana. Kan nggak lucu. Jadi kalau kita tarik, oh masih diam, artinya gaya tarik kita sama gaya tarik ke sana itu sama besar. Hanya disebut diam. Paham ya? Tambahin tenaga, masih diam. Berarti gaya geseknya sama dengan tenaga kita. Pas kita tambahin yang ketiga, kok gerak. Nah, saat gerak itu artinya gaya kita lebih besar dibandingkan gaya yang ke sana. Gitu. Tapi masalahnya gaya gesek statis dan kinetik itu biasanya selisihnya cukup jauh, kayak anjlok gitu. Nah, Bapak kasih contoh saat kita mendorong lemari yang berat. Saat kita mendorong lemari yang berat, nggak gerak. Tambahin tenaga. Oh, masih belum gerak. Ya, kita dorong, nggak gerak. Tambahin tenaga, masih belum gerak. Tambahin lagi, masih belum gerak. Nah, pas kita tambahin yang terakhir, gerak. Anehnya pas udah gerak, kok kerasanya ringan ya? Kenapa kerasanya ringan? Ini, lihat. Fs max-nya 25. Tuh. Saat dia gerak, yang bekerjanya itu si Fk. Fk-nya itu anjlok jadi 12,5 gitu. Makanya terasa kalau teman-teman habis mendorong benda yang berat susah di awal, tapi kalau sudah bergerak kok ringan gitu loh. Kalau sudah bergerak kok ringan. Kenapa ringan? Karena biasanya antara gaya gesek statis dan gaya gesek kinetis itu dia nilainya itu agak signifikan bedanya, dia jadi kayak anjlok gitu. Paham ya? Ini penjelasan tentang gaya gesek. Jadi kesimpulannya, gaya gesek statis maksimum itu dipakai untuk mendiagnosa. Selama si gaya utama belum melewati gaya gesek statis maksimum, benda masih diam. Kalau dia diam, artinya gaya utama dan gaya gesek statisnya akan sama. 10, 10, 11, 11, 15, 15, 25, 25. Maksimumnya tadi di 25 contoh soalnya. Itu masih diam. Pak, berarti Fs berubah-ubah dong. Berubah-ubah. Ya, berubah-ubah. Fs itu berubah-ubah. Dia mau ngikutin si gaya utama. Begitu jadi 26, Fs-nya hilang. Jadinya Fk yang 12,5 tadi di contoh soal. Nah, kalau Fk konstan. Mau ditambahin sebelah sininya jadi 27, 30, 40, 50, 100 Newton. Sudah gerak toh. Kalau sudah gerak kan yang bekerjanya gaya gesek kinetis. Jadi selalu Fk-nya yang bekerja. Fk itu nilainya konstan tadi, 12,5 Newton. Kalau berdasarkan contoh soal yang barusan. Paham ya? Paham ya? Jadi Fs itu mengikuti si gaya utama sampai maksimumnya. Begitu sudah lewat, Fs-nya hilang, diganti Fk. Dan Fk tetap nilainya segitu terus. Ya, demikian pembahasan dasar tentang gaya gesek. Mudah-mudahan
cukup paham. Ya, nanti dengan contoh soal biasanya akan lebih paham lagi. Sekian, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih, Tuhan memberkati.